Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal ikhwah, saudara-saudaraku yang Allah muliakan, ahlan wa sahlan li talabatil ilm. Selamat datang kepada para penuntut ilmu. Silakan kita menikmati hidangan yang utama, makanan yang bergizi untuk hati kita. Sesungguhnya pujian hanyalah milik Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita memuji Allah, kita memohon pertolongan kepada Allah, kita tobat kepada Allah, dan kita pun berlindung kepada Allah dari apa? Min syururi anfusina. Kita berlindung kepada Allah dari jahatnya jiwa-jiwa kita. Kita pun berlindung kepada Allah min sayyiati a'malina, dari buruknya amalan-amalan kita, buruknya perbuatan-perbuatan kita, buruknya hayalan-hayalan kita. Siapa saja yang Allah berikan petunjuk, maka tak ada satupun yang bisa menyesatkannya. Dan siapa saja yang Allah sesatkan, maka tak ada satupun yang bisa memberikan petunjuk. Jamaah Masjid Al-Musyawarah Cibuluit, pemirsa DIS TV, Talabul Ilmi Syar'i, Darul Talabul Ilmi, ada juga jemaah dari Parompong. Ini adalah suatu kenikmatan dan suatu kebahagiaan yang besar. Kita telah lewat dan jangan berlalu. Lewatin apa? Lewati taman di antara taman-taman surga yang berada di dunia. Yang Nabi telah katakan, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Bila kalian melewati taman-taman surga, farta'u, maka mampirlah. Hadis ini dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, yang mana para sahabat tercengang mendengar perintah Nabi agar mampir di mana tadi? Taman surga. Farta'u, mampir. Maka para sahabat bertanya, ya, wa ma ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah. Wahai Rasulullah, wahai utusan Allah, apa itu riyadul jannah? Nabi SAW sebut, dia adalah hilaqul dzikr, halaqah dzikr, kelompok-kelompok zikir. Zikir yang dimaksud di sini adalah mengingat Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan bukan yang dimaksud adalah zikir dikomandai oleh satu pemimpin
pemimpin bilang subhanallah, ayo ucapkan subhanallah 100 kali, 1000 kali dan seterusnya. Bukan zikir, majelis zikir yang dimaksud di sini bukan. Majelis zikir di sini adalah majelis mengingat Allah. Dikatakan Riyadhul Jannah, taman surga itu adalah majlisul ilmi, majelis ilmu. Hilakul dzikr fa inna lillahi sayarat minal malaika yatlubuna hilakul dzikr fa idza atu alaihim safwa bihim. Majelis zikir adalah yang mana Allah tabaraka wa ta'ala memiliki sekelompok malaikat. Malaikat-malaikat ini terbang mencari majelis-majelis zikir. Dicari, ya, ngontrol, keliling, kalau ketemu, ya, majelis ilmu, majelis zikir itu malaikat menyamperin. Mereka mendatangi dan malaikat-malaikat akan mengelilingi majelis zikir tersebut. Inilah para malaikat sedang mengelilingi majelis zikir. Menunjukkan apa? Karena malaikat adalah makhluk yang mulia, maka ini adalah termasuk majelis yang mulia. Didatangi oleh malaikat yang enggak pernah sekalipun membantahnya. Ya, enggak pernah malaikat enggak mau kalau disuruh oleh Allah. Pasti mau. Dan taat, tidak pernah membangkang, tidak pernah mengkufuri. Tapi di antara malaikat ada yang berbeda pendapat, ada yang berselisih. Sama seperti manusia. Ada ikhtilafnya. Ulama juga berikhtilaf. Masih ingat dua malaikat yang tarik menarik seorang hamba yang telah membunuh sampai 100 orang dibunuhnya, ya, sampai mendekati batas negeri yang dianjurkan oleh ahli ilmu untuk berada di dalamnya, mati. Malaikat rahmat dan malaikat azab tarik menarik. Ini masuk ke neraka, ini masuk ke surga, kata malaikat rahmat. Ya, akhirnya ada penengah di antara kedua malaikat yang berselisih tersebut. Maka dihitung berapa jarak yang paling dekat, ya, dengan negeri keselamatan, negeri tauhid. Maka yang terdekat adalah orang tersebut jaraknya ke negeri tauhid, ke negeri keamanan. Maka orang tersebut masuk surga. Dan pendapat yang rajih adalah malaikat rahmat akhirnya membawa hamba tersebut. Nah, ayolah ikhwah, ini pun adalah cara termudah bagi kita untuk menuju surganya Allah. Siapa yang tidak punya cita-cita menuju surganya Allah? Pasti nggak ada yang nggak angkat tangan. Pasti angkat tangan semua. Cuma saya doang nih sebenarnya. Nggak angkat tangan tuh. Ini malaikat Meksiko ini. Angkat tangan, jangan malu-malu, surga ini. Ada begini, ada yang ya. Jangan malu untuk angkat tangan. Karena kita yakin semua orang menginginkan surga. Orang kafir pun mau ke surga. Ya. Tapi nggak ada tempat bagi dia, karena yang layak buat orang-orang kafir adalah an-nar, jahannam. Itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Kita masih ingat hadis dari Nabi SAW yang ini adalah sebagai motivasi kita. Dalam riwayat Muslim dikatakan, man salaka tariqan yaltamisuhu fihi ilman sahallahu bihi tariqan ila jannah.
Siapa saja yang menempuh jalan meringankan langkah kakinya dalam rangka dia menuntut ilmu, fihi ilman, diapain sama Allah? Sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan jalannya, langkah kakinya kemana? Ke jannah, ke surga. Ini mencari ilmu adalah yang paling mudah, ke surga. Ke neraka, neraka kiri ya. Mahal. Mau berzina harus punya fulus. Ya, mau dugem harus punya fulus. Mau putau, narkoba harus punya fulus. Ya. Memakainya saja ketakutan. Wah, ada Pak polisi tidak ya? Ada yang berwenang tidak ya? Hatinya tidak karuan, akan galau. Namun ke surga ini mudah, salah satunya dengan kita menuntut ilmu. Maka yang penting dari yang paling penting, yang utama dari yang terutama adalah luruskan niat kita. Untuk apa kita bermajelis di sini? Liwajhillahi ta'ala, untuk melihat, untuk mencari wajah Allah. Maka para ulama hadis yang mereka menyusun kitab-kitab hadis, ada Imam Bukhari, ya, dia adalah amirnya dalam ilmu hadis. Ya, ada Imam Nawawi yang menulis kitab Riyadhus Shalihin, kitab hadis Arba'in Nawawi. Ya, di dalam Sahih Bukhari pun di awal-awal kitabnya Imam Bukhari rahimahullah taala menulis bab niat, bab tentang niat. Ya. Ini menunjukkan adanya urgenitas, adanya kepentingan yang sangat. Karena dialah yang akan membedakan dan dialah yang akan mengantarkan seseorang agar amalannya diterima. Umar bin Khattab radhiyallahu an yang telah meriwayatkan hadis ini mengatakan, ya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar utusan Allah bersabda, mengatakan, innamal a'malu binniyat. Ya, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah fa ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu illa ma hajara ilaihi. Rawahu Bukhari. Nabi mengatakan, sesungguhnya hanyalah inna sama ma digabung. Inna ini adalah harfu taukid, penegasan. Ma di sini adalah fungsinya lil hasr. Ya, inna ditambah ma jadilah innama, artinya sungguh hanyalah, dibatasi itu. Ya. Sesungguhnya hanyalah amalan-amalan itu dengan niat. Ya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sungguh hanyalah setiap orang apa yang diniatkannya. Kalau niatnya untuk Allah dan Rasulnya, hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Kalau hijrahnya untuk dunia yang ingin diraihnya atau wanita yang ingin diapakan, dinikahinya, maka hijrahnya ya untuk dunia dan wanita yang dinikahinya. Maka sekali lagi ayo ikhwah, luruskanlah niat-niat kita duduk di majelis yang mulia ini liwajhillahi ta'ala, untuk wajah Allah subhanahu wa ta'ala.
Ya, bukan karena ada sesuatu setelah pengajian ini misalnya. Bukan. Tapi niat terbesar adalah untuk mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Inilah sedikit mukadimah dari taklim perdana kita, dan ana pribadi mengucapkan jazakumullah khairan kepada DKM Masjid Al-Musyawarah Cibuluit Bandung atas kesediaan tempatnya, sehingga masjid ini mudah-mudahan menjadi makmur dan terus mendapat ganjaran bagi pengurusnya. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita, sebagaimana flyer yang telah tersebar, adalah ingin membahas suatu risalah qasirah, ya, risalah yang kecil tapi faidahnya sangat besar dan banyak sekali, yang ditulis oleh muhaddis termasuk ahli hadis abad ini setelah Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, dan beliau rahimahullah ta'ala merupakan muridnya, yakni Syekh Mubil rahimahullah ta'ala. Yang ada di hadapan Anda sekalian adalah berjudul apa? Hadhihi da'watuna wa aqidatuna. Inilah dakwah kami dan akidah kami. Dakwah yang kita tempuh, akidah keyakinan yang ada pada jiwa-jiwa kita. Oh, baru ngaji pertama Ustaz udah pegang-pegang kitab Arab lagi kan? Insyaallah. Jangan kaget, Pak. Ya, insyaallah nggak kaget. Inilah ngaji sebenar-benarnya. Ya, megang kitabnya ulama. Ya, para ulama menulis kitabnya dengan bahasa Arab. Ya, kita belajar ya tentang hal ini. Kalau serius Anda lakukan di sekolah-sekolah formal Anda, padahal itu sekolah untuk mengejar dunia Anda, ya, sampai gadget pun Anda beli, ya, karena tuntutannya di zaman milenial, zaman teknologi informasi ini, ya. Padahal guru ulama sangat susah mencari kertas, ya. Pernah dikisahkan Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, ya, bekas bungkusan makanan tidak dirobek, ya, dipakai untuk menulis saking nggak ada kertasnya, ya. Yang lebih lama lagi, ya, Al-Quran dikumpulkan di pelepah-pelepah kurma, ya, ditulis di atas batu, di atas tembok, ya, dan seterusnya, karena nggak ada media. Sekarang antum bisa menulis di kertas, bahkan menulis di gadgetnya. Ya, ini adalah karunia Allah yang Allah mudahkan. Al-Quran dulu hanya di sana, ya, di pelepah-pelepah kurma, di kulit-kulit, di lembaran-lembaran, ya, di musab-musab yang terjadi, kemudian masuk ke dalam gadget. Ini pun karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jangan kita lalaikan hal ini. Hadhihi dakwatuna, inilah dakwah kami dan akidah kami. Ya, antum harus bawa pena, ya. Ini sudah dibagikan oleh panitia risalah yang sederhana ini, ya, sehingga antum benar-benar memperhatikan apa perkataan ulama, apa yang beliau rahimahullah ta'ala inginkan. Namun hendaknya kita berkenalan dulu dengan penulis dari kitab ini, ya, dari Kutaib, ya, bukunya kecil ini, risalah.
Syekh Mukbil adalah orang Yaman. Ya, dikatakan Syekh Al-Alamah Al-Muhadis Abu Abdurrahman Mukbil bin Hadi bin Qayyidah Al-Hamdani Al-Wadi'i Al-Khilali rahimahullah ta'ala. Ya, dia adalah termasuk juga mujadid, ya, pembaharu terutama di negeri Yaman. Ya, karena saat itu di Yaman banyak sekali kegelapan, ya, tersebarnya kesyirikan, kebid'ahan, khurafat, ya, yang menyelimuti negeri tersebut. Beliau lahir di Damaj, ya, Yaman pada tahun 1352 Hijriah. Kalau sekarang tahun berapa? 1444 Hijriah bertepatan dengan 2022 Masehi. Berarti kalau 1352 Hijriah tahun berapa itu? Hitung. Ayo. 1444 2022 1352 1930. Yang ini 1930, yang itu khilaf bainal juga. Ada beda pendapat. Antum 1924. Ayo. Tinggal dikurangin kan? Hah? 1930. Iya. Sebelum kemerdekaan negeri kita. Ya. Tapi tahun-tahun tersebut sudah ada apa? Sudah banyak kendaraan, ya, ada pesawat juga. Tetapi sebagian daerah-daerah, ya, juga enggak beraspal, ya, si pasir dan seterusnya. Ya. Lahir di lingkungan Zaidiyah, salah satu sekte Syiah. Ya, lingkungan bid'ah. Ya. Ahadul ulama al-hadis alladzina istahara dzakaruhum fi asrina hadza. Syekh Mukbil adalah salah seorang di antara ulama hadis yang sangat masyhur yang mereka sebutkan, ya, pada zaman kita ini. Mungkin kita telah mengenal Syekh Al-Albani rahimahullah, tapi jangan lupakan muridnya ini, ya, Syekh Mukbil rahimahullah ta'ala. Wa qad wulida Syekh rahimahullah ta'ala fi qaryah min qura muhafazah Sa'dah fi shimalil Yaman wa nasha'a biha. Syekh dilahirkan di suatu desa di antara desa-desa yang terjaga yang namanya Sa'dah, ya, di bagian utara negeri Yaman. Beliau tumbuh besar di sana. Tentu adalah tetangganya negeri Saudi. Ya, Yaman sungguh terbelakang tentunya dari ekonomi. Saudi yang seperti kita ketahui negeri yang makmur. Ya, salah satu di antaranya adalah doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, negeri yang aman, ya, negeri yang berkah. Ya. Syekh Mukbil, ya, termasuk yang kurang berada dari secara ekonomi, yang beliau juga pernah menjadi pengembala kambing-kambingnya di sana. Wa hababallahu ila Syekh Mukbil talabul ilmi min waqtin mubakkir. Ya, Allah Subhanahu wa taala, ya, yang mencintai, ya,
ada kecintaan diberikan oleh Allah kepada Syekh Mukbil untuk talabul ilmi, untuk mencari ilmu. Ya, dari waktu-waktu yang sangat muda, ya, yang awal-awal Syekh Mukbil mencari ilmu pada ulama-ulama negerinya di Sa'dah. Ya, kita tahu sendiri Sa'dah pada saat itu dikelilingi oleh sekte apa tadi? Zaidiyah, Syiah. Maka belajar juga sama ulama-ulama Syiah. Ya, terutama belajar nahwu, sorof, bahasa Arabnya dengan ulama-ulama Syiah. Ya, kan belum mengenal sunnah. Ya, jadi belajar ilmu bahasa Arabnya sama mereka. Ya, Zaidiyah itu adalah sekte Syiah yang banyak ulama-ulama juga di sana yang Syekh Mukbil pada masa mudanya menimba ilmu kepada mereka. Fadarasa alaihim ulumul nahwi wal lughah. Syekh Mukbil belajar nahwu, belajar lughah, belajar bahasa Arab, dan ini merupakan alat untuk menuju ilmu-ilmu yang lainnya. Inilah pentingnya belajar bahasa Arab. Ya, antum pasti belajar bahasa Inggris kan? Iya tidak? Mungkin matematika di SMP, di SMA. Ya, kenapa antum nggak terpecut hati antum untuk belajar bahasa Arab? Ya, nggak ada Ustaz di SD negeri mah. Memang nggak ada. Ya, tapi insya Allah akan selalu ada bila niat itu sudah bulat. Antum tiap hari juga ngomong bahasa Arab, betul? Iya tidak? Hah? Betul? Ngomong bahasa Arab kan? Iya. Kapan? Saat sholat. Terus ngerti gak apa yang dibaca? Enggak. Alhamdulillah. Zen. Ya. Makanya itu minta kepada Allah agar diberikan taufik hidayah untuk mempelajari bahasa yang mulia ini. Ya, insya Allah ada kelas di sini, antum bisa gabung. Jangan sampai selama hidup tidak mencicipi bahasa Arab, tidak mempelajarinya. Karena kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah membawakan suatu kaidah, la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Tidak sempurna suatu kewajiban kecuali dengannya, maka hal tersebut menjadi wajib. Paham kan maksudnya? Ya, tidak sempurna suatu kewajiban kecuali dengan hal tersebut, maka hal tersebut menjadi wajib. Antum sholat wajib. Dalam sholat nggak ada pakai bahasa selain Arab. Allah gede. Paham kan? Yang penting kan paham kan? Tapi apakah Nabi SAW mengajarkan demikian? La, tidak. Nabi sudah katakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ustaz, bagaimana melihat Nabi? Nabi udah wafat. Nabi meninggalkan hadis. Para ulama telah menyusun kitab-kitab yang berisi kaul ucapan Nabi ataupun gerakan-gerakan Nabi dalam hadis-hadisnya. Ya, makanya ada kitab Sifatus Shalah Nabi karangan Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Ya, minat takbir ila taslim, dari takbir sampai salam. Nah, itu dibahas oleh Syarabani, perkataan-perkataan Nabi, ya, perbuatan-perbuatan Nabi, ya, ataupun takrirnya, pernyataannya, yang semua terangkum dalam gerakan-gerakan sholat Nabi, bacaan sholatnya demikian. Alhamdulillah, ini saya bahas di majelis di Parongpong. Ya, kalau antum berkesempatan waktu bisa ke sana setiap hari Ahad. Ya. Baik.
Lihat Syekh Mukbil belajar nahwu, belajar bahasa. Ya, karena waktu itu belum ada ulama-ulama sunnah di negeri Yaman. Ya, ini banyak ahli bid'ah. Ya, kalau itu ilmu nahwu bukan ilmu akidah, maka Allah a'lam ini diperbolehkan. Kalau di situ tidak ada ustadz yang ahli sunnah misalnya, antum belajar ilmu alat, ya, tajwid untuk membaguskan bacaan Quran. Tapi kalau sudah ada ustadz-ustadz yang ahlu sunnah, ya, pemahamannya lurus, maka jangan untuk mengambil ilmu dari ahli bid'ah, ya, walaupun itu ilmu alat. Nah, tsumma rahala ba'da dzalik ila Makkah. Kemudian Syekh Mukbil, ya, rihlah, safar. Setelah itu dia ke Mekah, ya, mencari ilmu karena kurang dan tidak mampu, ya, kerjaannya juga cuman menggembala kambing, ya. Akhirnya beliau pergi rahimahullah taala ke Mekah, dan di sana kecintaan kepada sunnah dan ilmu tentang sunnah sangat tinggi oleh beliau. Wa darasa ulama al-haram, belajarlah Syekh Mukbil ini ke ulama Mekah, Mekahul Mukarram, ya, di Masjidil Haram, di negeri haram, belajar, ya. Wa iltahaqqa bi darul hadis, masuk dia bergabung ke darul hadis. Summa intaqala ila Madinah, kemudian setelah di Mekah dia berpindah ke Madinah. Wa darasa ala, dan dia belajar kepada ulama-ulama di negeri Madinah. Ya, ketemu Syekh bin Baz rahimahullah, ya, salah seorang gurunya, ya. Bahkan dikisahkan wafatnya Syekh Mukbil, kuburannya di sisi Syekh bin Baz di Mekah, ya. Di sebelahnya ada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, ya, ulama besar, ya. Pada tahun, ya, mereka wafat tidak jauh beda-beda, tahun 2000-2001an itu, ya. Kemudian iltahaqqa bil Jami'ah Al-Islamiyah, masuklah ke Universitas Islam Madinah, ada pembukaan dia masuk, ya. Wa nala minha darajah al-magister, sampai-sampai dia juga mengenyam S2-nya, magisternya, fi ulumil hadis, dalam ilmu hadis, ya. Dan risalahnya, ya, dia telah mendapatkan syahadat, sampai tesisnya itu al-iltizamat wa tatabu li Daraqutni, ya, tentang penelitian hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Daraqutni. Kemudian, ya, raja'a Syekh ila Yaman, pulang kembali ke Yaman, ya. Fa'ada ila qaryatihi, dia kembali ke negerinya, ke desanya, ya. Fa'bada'a yad'u ila sunnah wa yu'allimu an-nas, dia mulai berdakwah, ya, kepada sunnah, mengajarkan manusia di sana, ya. Ini kisahnya panjang, ya, kalau diceritakan. Di Madinah itu, ya, di Mekah, waktu ke Mekah itu, ya, pertama kali ke Madinah waktu itu, dia adalah seorang security, penjaga gedung, ya. Pernah bertanya kepada pengajar-pengajar yang di sana, buku apa yang harus dimiliki, bahkan ada yang dibuka diberikan gratis, ya. Saudi itu sering memberikan buku-buku gratis. Ini termasuk cara berdakwah, membagikan buku gratis. Karena yang membagikan buku itu akan berpahala nanti, seperti sekarang, ya. Ya, dia punya uang, dibagikan, nanti bukunya itu dipelajari, diamalkan. Ini sampai kiamat, di akhirat nanti terhitung amalan soleh dia, ya. Pak Bacot, ini udah bunyi azan, ya. Baik, mungkin ini dulu, ya, ikhwah, kajian perdana kita. Nanti pada Isya kita lanjutkan dengan makan malam. Ini ada teman saya yang putrinya baru lahir, putrinya.
istrinya melahirkan ya seorang putri. Nama teman saya ini Ahmad Habibi, baru punya anak satu namanya Maryam binti Ahmad. Ya, Maryam binti Ahmad. Allah antum doakan agar mendapatkan keberkahan dari Allah dan antum bisa menikmati pemberian beliau hafizallahu taala. Ini saja, nanti kita lanjutkan kajian ini ya, belum masuk ke kita masih berada di sirahnya, biografinya Syekh Mukbil rahimahullahu taala. Wallahu taala bisawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Wassallallahu ala nabi Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.